Filosofi dalam tanaman jagung atau tanaman padi pasti akan tumbuh rumput. Artinya orang yang tanam kebaikan pasti banyak yang tidak suka. Itu mah pengajian Nurul Ikhwan apaan? Memang ketuanya siapa? Ini nggak usah ngaji lah. Nah, itu ada aja yang begitu. Padahal ini sudah baik. Nggak baik bagaimana? Tadi hadis disampaikan, orang yang paling baik itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu paling baik di antara umat Nabi. Kemudian orang yang baca Quran dan nilai pahala. Lo nggak baik bagaimana? Tapi kata yang nggak suka, halah, wong ngaji biasa ngaji juga habis ngaji suka ngerumpi ngomongin orang. Tapi di sini nggak ada kan sekarang, Bu? Sekarang kalau ngerumpi jalan terus. Ya masalah udah di rumah bukan urusan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah alladhi wulida fi Makkah wa hajara wa tufiya fil Madinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shadaqallahul azim. Sehat ibu-ibu semua? Alhamdulillah. Udah kebanyakan minuman ini. Baik yang saya hormati para hajjah, ustadzah, para kesepuhan, bil khusus ketua kita Ibu Hajjah Iroh, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dan jajarannya. Nabi bersabda, zayyinu majalisakum bis sholati alayya fa inna sholatakum nurul lakum yaumal qiyamah. Hiasilah tempat dudukmu dengan membaca sholawat kepadaku. Sesungguhnya sholawat yang kamu baca akan menjadi cahaya di yaumal qiyamah. Kita sholawat dulu biar proses jalannya selesai. Sholawat Badar. Sholatullah salamullah ala Taha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah kaum muslimin serta muslimat, mari berbanyak membaca sholawat agar kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad
salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi menyampaikan sabdanya sesuai dengan apa yang akan kita kaji hari ini, yaitu tajwid dan tafsir Al-Quran. Maka Nabi menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di antara orang yang paling baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka hari ini kita bersama-sama ngaji Al-Quran. Wes, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwid dan tafsir, di sini ada kerucutan tema. Kenapa masih tidak bersyukur pada Allah Subhanahu? Kan kalau ngaji Quran ada 4 tahap, Ibu. 1 dibaca, tadi sudah membaca. Yang kedua dipahami, ayo kita pahami. Yang ketiga dihayati, nanti kita hayati. Yang keempat diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Sini artinya jelas. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Pemahamannya dimulai pemahaman, terus nanti dihayati. Maka ya diamalkan nomor 4. Karena kita dikasih otak, makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang paling istimewa, makhluk yang paling baik di antara makhluk-makhluk Allah karena kelebihan akalnya. Maka dipahami. Dulu ketika ibu keluar dari rahim ibunya ibu, ketika keluar, ini keluarnya dari orang apa dari apa? Ya orang kan. Wah, itu orang Sumatera Malin Kundang. Kita ketika keluar brek, itu langsung nangis. Cuman kalau bayi zaman dulu, setahu saya ketika baru keluar matanya belum bisa melek ya, selama 40 hari. Kalau sekarang brek, langsung melotot. Tapi itu pun belum bisa ngelihat. Ngelihat handphone. Ya. Berarti pas mau keluar bapaknya nginin handphone, ayo keluar gitu ya. Artinya ketika keluar Allah menyampaikan, loh kita nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti merah, nggak ngerti putih, nggak ngerti wetan, nggak ngerti kulon, makanan nggak kenal ini makanan apakah, nggak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Lah wong kita itu bisa ngomong kan gara-gara ibu kita. Makanya kalau ada ibu punten kok nggak mau ngobrol, nggak mau ngajar anaknya, ngajarin ngomong, nah itu anaknya lama-lama bisu itu, Bu. Punya anak nih, punya anak gendong namanya bayi 1 2 bulan, ibunya cicing baik, enggak halo, udah bangun ya, gitu. Sudah makan apa belum? Sudah pipis apa belum? Bah, lah kalau ibunya diem aja cuman, lu anaknya bisu itu, nggak bisa ngomong.
Makanya kan ibu ini kalau gendong anak kan nggak diem kan. Kamu cantik amat, anak siapa? Ya anak lo. Anak siapa? Kadang-kadang orang tua saking senengnya juga. Anak raja gagah banget. Wong bapaknya tukang ojek kok anak raja sih? Nggak nyambung. Itu saking senengnya. Artinya apa? Jabang bayi. Dulu kita yang masih bayi, lu nggak ngerti apa-apa. Maka Allah menciptakan ada pendengaran, Allah menciptakan ada penglihatan, Allah menciptakan ada hati, la'allakum tashkurun, supaya kita bisa terima kasih dumateng Gusti. Iya ya. Ini namanya menghayati. Saya nggak bisa apa-apa. Ketika Allah kasih mata, saya bisa ngelihat rusun angke bagus. Saya bisa ngelihat ibu-ibu pada ngaji cantik-cantik bagus. Iya ya. Saya dulu nggak bisa apa-apa, dikasih telinga, saya bisa mendengarkan pengajian. Maka di sini tafsirnya, Ibu. Saya bawa tafsirnya, Bu. Kata-kata Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati, apa tujuannya? Ai ja'ala lakum hadil asya'a alatin tahsiluna biha al-ma'rifah. Kenapa Allah ciptakan pendengaran, mata dan hati menjadi alat supaya kita bisa mengenali lingkungan kita? Dengan tujuan la'allakum tashkurun, agar kita terima kasih kepada Allah. Bagaimana terima kasihnya? Ai likai tasta'maluha fi syukri ma an'amallahu bihi 'alaikum. Supaya kita bisa terima kasih kepada Allah. Bagaimana terima kasihnya pendengaran? Fatasma'u mawa'idullah. Syukurnya pendengaran, Bu, dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah. Maka hari ini ibu sudah termasuk mengamalkan yang nomor 4, mengamalkan ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 78, apa la'allakum tashkurun, supaya ibu semua terima kasih kepada Allah. Salah satu telinga yang dikasih oleh Allah tujuannya untuk mendengarkan nasihat-nasihat ilmu Allah Subhanahu. Maka hari ini ibu dengerin ngaji, Ustadz baca Quran, ibu dengerin. Ibu ustadzah tadi baca Quran, ibu dengerin. Kemudian watu basiru dalailallah, mata dikasih untuk apa? Melihat tentang petunjuk-petunjuk dalil ayat-ayat kekuasaan Allah. Nah, ini sering kita sampaikan. Mata ini dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah, kehebatan Allah, diantaranya kehebatan Allah menciptakan alam semesta. Maka ayat yang bawah, Bu, ayat yang bawahnya, alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama'i ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yu'minun. Lihat, ini bukti mata kita bahwasanya kita itu bersyukur kepada Allah. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya yang pertama, mata ini coba kita lihat ke langit lah. Betapa langit Allah luas. Ketika langit Allah luas, logika kita, masjid ini kalau nggak ada tiang, nggak ada tembok, runtuh nggak kira-kira ini? Tapi kok langit nggak runtuh ya? Itu maksudnya mata kita ngelihat, Allah hebatnya, Masya Allah. Yang kedua, ayat yang tadi, burung pada berterbangan begitu, Bu. Masya Allah.
Allah yang menggerakkan burung itu. Terus penganalisaannya, burung terbang nggak ada yang memberhentikan, burung bebas terbang begitu indahnya. Ini semua memang kehebatan Allah Subhanahu. Kemudian hati wal afidah wa ta'kilu udmatallah, mengangan-angan betapa Allah itu maha agung, maha dikdaya, maha hebat, menciptakan bumi yang begitu luas. Dalam bumi aneh, bumi bu cuman dikasih air hujan, ini nanti tumbuhnya macam-macam. Kalau kita tanam jagung ya jagungnya tumbuh, kalau kita tanam singkong ya singkongnya tumbuh. Tapi aneh, nanti sekitarnya akan tumbuh rumput liar. Ini kalau filosofi lagi, orang yang tanam kebaikan pasti di sekelilingnya banyak yang tidak suka. Halo? Orang yang tanam kebaikan sosial, suka berbagi dengan yatim, suka sedekah kepada fakir miskin, atau mengajak pengajian, itu kan tanam kebaikan. Filosofi dalam tanaman jagung atau tanaman padi pasti akan tumbuh rumput. Artinya orang yang tanam kebaikan pasti banyak yang tidak suka. Itu mah pengajian Nurul Ikhwan apaan? Meng ketuanya siapa? Ini nggak usah ngaji lah. Nah, itu ada aja yang begitu. Padahal ini sudah baik. Nggak baik bagaimana? Tadi hadis disampaikan, orang yang paling baik itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu paling baik di antara umat Nabi. Kemudian orang yang baca Quran dan nilai pahala. Lo nggak baik bagaimana? Tapi kata yang nggak suka, halah, wong ngaji biasa ngaji juga habis ngaji suka ngerumping ngomongin orang. Tapi di sini nggak ada kan sekarang bu? Sekarang kalau ngerumpi jalan terus. Ya masalah udah di rumah bukan urusan saya. Tapi tipologi umat Nabi bu, yang sudah biasa ngaji, mulai stop, mulai ngerem, tidak ngomong kejelekan orang lain. Siap apa tidak bu? Kok diem semua? Ini kayaknya berat ya. Insya Allah enggak ya. Memang berat ya bu, tapi berupaya. Kembali, Allah ngasih pendengaran, Allah ngasih mata, Allah ngasih hati. Pertama, ini dipakai mendengarkan nasihat-nasihat agama Allah. Yang kedua, mata dipakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Yang ketiga, hati untuk apa? Untuk wa ta'kilu udmatallah, mengangan-angan betapa besarnya Allah. Gini bu, saya baca dalam salah satu kitab, malaikat Jibril bu, itu gedenya, kepalanya mentok langit 7, buminya kakinya mentok bumi 7, kan gede banget bu. Ketika baru diciptakan, malaikat Jibril ngomong, ya Allah, izinkan aku untuk keliling terbang, pingin tahu seberapa luas ciptaanmu. Silahkan. Kemudian malaikat Jibril terbang bu, dengan segede itu badannya, terbang. Malaikat Jibril merasa capek. Itu terbangnya sudah dalam kitabnya 500 tahun. Kemudian tanya sama Allah, ya Allah, perasaan saya sudah merasa capek, terbang sudah 500 tahun, tapi kekuasaanmu masih banyak yang belum kusentuh. Pertanyaan saya, kira-kira perjalanan saya 500 tahun sudah seberapa jarak tempuh yang saya tempuh dari luasnya ciptaanmu? Apa jawab Allah? Seperapatnya aja belum. Seperapat itu berapa sih seperapat itu bu? 1 dibagi 4 itu sudah 500 tahun keliling itu. Allahu Akbar. Ada lagi bu, ini namanya mengangan-angan keagungan Allah. Dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi menjelaskan tentang pepohonan di sorga. Di sorga itu ada pohon yang gede banget bu.
Dalam penjelasannya, ibu nanti umpama menjadi penghuni sorga, amin ya. Ini penghuni sorga apa neraka? Ya, sorga lah. Hah? Sorga. Ya, tapi ini jaminannya memang sorga semua, udah yakin itu ya. Yakin saya itu. Saya juga masuk surga sama lah Bu. Hanya mampir dulu. Iya. Masa mampir ke rumah Bu Wawat? Nakal. Di sorga itu nanti Bu, ibu naik kuda. Kudanya yang jalan tercepat. Mungkin kudanya Pangeran Diponegoro. Ngelilingi pohon yang gede itu Bu. Tulisannya mi'atu amin, 100 tahun ngelilingi satu pohon belum selesai Bu. Saking gedenya itu pohon itu di surga itu. Itu penjelasan di dalam kitab Mukhtasar Tadkiratul Qurtubi yang menjadi angan-angan kita betapa akbarnya Allah, betapa besarnya Allah. Maka pantas minimal sehari semalam 17 kali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka kita dikasih apa? Pendengaran, penglihatan dan hati, terus memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Karena tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah, yang dipikirkan tentang kehebatan ciptaan Allah, ayat-ayat Allah. Nggak boleh mikir zatnya Allah, nggak boleh mikir fisiknya Allah, nggak boleh. Ibu kok begini? Kalau ciptaannya gede banget, lawang malaikat Jibril aja 500 tahun tidak selesai, seperempatnya aja belum. Allahnya kayak apa? Allahnya segede apa? Bentuk Allahnya kayak apa? Itu tidak boleh. Karena kalau kita manusia berpikir seperti itu, fatahliku, nanti iman kita rusak, nanti tauhid kita rusak. Cukup watakilu fi azamatillah, mengagungkan betapa memang Allah maha dahsyat dan maha besar. Simpelnya ngomong, ada barang ciptaan pasti ada yang menciptakan. Kita kembali. Nah, setelah manusia lahir kayak ibu semua, tapi banyak notabene yang masya Allah belum mau bersyukur. Mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, hati bisa merasa, organ tubuh bisa bergerak, tapi masih banyak yang belum terima kasih kepada Gusti. Maka yang sudah seperti ini, ayo dipertahankan. Ayat selanjutnya, ini surat Ibrahim. Ini suka dibaca oleh ustadzah. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di sini Allah menyampaikan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Artinya apa? Sudah dikasih nikmat, ayo terima kasih kepada Gusti Allah. Janji Allah kalau bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, tapi kalau kufur tidak mau terima kasih maka akan mendapat siksa Allah. Jadi orang yang hidup di dunia punya mata, punya hati, punya telinga, punya badan, tapi tidak ibadah, nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Ini sudah baik kita Bu. Yang pertama kita pertahankan, yang kedua kita punya anak cucu. Anak cucunya supaya seperti kayak ibu, nggak usah muluk-muluk. Ibu nggak usah muluk-muluk supaya anak cucunya kayak ustadzah. Kalau laki-laki kayak ustadz nggak usah. Seperti ibu aja udah bagus. Ini serius nih. Seperti ibu ini udah cocok, udah bagus. Mau ngaji, mau bersyukur, mau ibadah. Karena begini Bu,
Ibu hebat hari ini, bisa bersyukur, bisa ngaji, hasil karya didikan orang tua ibu, betul apa tidak? Ini berarti yang hebat ibu atau ibunya ibu? Ibunya ibu kan, orang tua kita yang hebat. Pertanyaannya, nanti anak-anak kita bisa kayak kita nggak kira-kira ini? Nih insya Allah anaknya pada ngaji nggak sih? Jadi pertanyaan itu, nah, iya pada ngaji apa enggak? Terus kalau suruh pengajian pada mau apa enggak kan gitu ini? Mau ya? Nah nanti setelah kita tidak ada, ini mudah-mudahan majelis taklim diteruskan oleh anak-anak kita. Gitu. Jadi nanti mamanya Haji Entik nggak ada, maksudnya pulang kampung. Wah ibu-ibu udah buatin, Haji Entik mati, enggak, pulang kampung. Buawat ibu semua. Lo yang duduk di sini anak-anaknya ini, putri-putrinya. Ibu-ibu nggak ada, anak-anaknya semuanya. Yang ngajar tetap saya, wong saya masih hidup. Gitu. Jadi nanti saya cerita. Mama yang duduk di sini anaknya Buntik. Oh ibu Hajah dulu ibu Entik, ibunya Ustadzah hebat. Kan saya bisa cerita kan. Terus Buawat cucunya ngaji. Oh Buawat dulu hebat apa? Kerjanya keliling bawa kresek cari duit 2000-an. Ini bisa cerita loh. Artinya apa? Kalau sampai kita mampu mendidik anak kita ngaji seperti kita, berarti kita hebatnya sama seperti ibu kita yang sudah mendidik kita hari ini. Maka ini sudah sangat baik. Mudah-mudahan syukur yang kita lakukan karena menjalankan perintah menjauhi larangannya ini bisa ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lah di sini, iya, bagi mereka yang memang nanti sama sekali tidak mau ibadah, anak cucu kita, suami kita, orang tua kita, dan di sini nanti di akhirat akan ditanya begini, Bu. Ya, ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu syahidna 'ala anfusina wa gharrazhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Hei golongan jin dan manusia, di sini yang nggak merasa jin diem aja ya. Ini kan berarti Bu, nanti di sana itu yang diproses hanya jin sama manusia Bu. Jadi nanti kita di padang mahsyar kumpul bareng jin, jejer sebelah kita nggak kenal kita, berarti mereka jin gitu. Karena nanti kumpul ini nggak ketemu di padang mahsyar. Saya ketemunya sama Michael Jackson, ibu ketemunya sama Marilyn Monroe atau siapalah, karena nggak kenal ini nanti. Ditanya, hei golongan jin dan manusia, ini kelompok sebelah kiri yang sudah tercatat mukanya muka nggak ibadah, mukanya muka nggak syukur. Maka mudah-mudahan kita nggak masuk dalam ayat ini, amin. Tapi ayat kita ashabul yamin, kelompok-kelompok yang nanti langsung masuk surga, amin ya robbal. Ini menceritakan yang nggak mau ibadah ini. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu dengan hari ini? Mereka berkata, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Jadi nanti Bu, orang-orang yang pada nggak sholat, nggak ngaji, nggak ibadah, nggak zakat, ditanya, ceng, emang bahala untuk ayah nabi? Itulah, itu malaikatnya orang kulon kali itu. Emang dulu nggak ada nabi apa? Nggak ada rasul apa? Boh, saya hidupnya tidak di zaman rasul, saya hidupnya tidak di zaman nabi. Emang kamu zaman siapa? Saya zamannya Hajah Iroh. Oh, berarti
Jairo. Iya, zaman pengajian. Emang dulu nggak ada ustadz, emang dulu nggak ada ustadzah apa yang datang menyampaikan kajian? Ada sih. Saya kalau hari Selasa suka denger, gitu tuh. Ada suara sayup-sayup ngomong ayo ibadah, ayo ngaji. Saya denger gitu. Terus kenapa? Wa gharrathumul hayatud dunya, saya sibuk ngurusin cari duit. Ibu-ibu pada berangkat ngaji, saya dagang. Ibu-ibu ngaji, saya kerja, sehingga saya sama sekali nggak ada waktu untuk ngaji. Hanya duit. Kamu kaya nggak? Ya nggak juga sih. Lah kan rugi tuh. Udah di dunianya miskin, nggak mau ngaji nanti seperti ini. Maka ini disampaikan supaya apa? Mereka yang belum sadar, ayo sadar. Yang belum ngaji, ayo ngaji. Maka kalau nanti sudah di sana udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah nggak ada penyesalan. Kalau begitu aku nyesel dong, balik lagi ke angke. Balik lagi ke dunia, saya akan hisab, saya akan ngaji. Ya udah nggak bisa. Hari ini adalah hari pertemuan untuk menghisab kamu, untuk memizan kamu, untuk membalas semua perbuatanmu. Terus gimana dong? Walah begitu orangnya. Ditendang ke neraka itu orangnya. Nah, artinya apa? Sebelum kita sampai di alam sana, ayo yang masih sibuk ngurusin dunia, dikasihlah waktu dalam 1 minggu minimal 1 kali untuk ngaji. Terus biasa 5 waktu menjalankan sholat, berbaik dengan sesama. Karena apa? Ini semua anugerah dari Allah, harus disyukuri. Syukur kepada Allah apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bisa dipahami ibu-ibu? Kalau sudah paham, ada yang belum paham silakan tanya.